lagi bersama gue Ridwan Halim di Kapten Justice. Teman-teman, apa kabar semua? Apakah kalian sehat? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah di rumah senang-senang saja ya? Karena hari ini aku menemukan harta karun ya. Nggak ada sambungannya, emang nggak nyambung sih teman-teman ya. Tapi aku mau cerita aja nih. Jadi aku kemarin buka-buka browser ya. Jadi aku cari-cari di toko online gitu ya. Terus aku menemukan harta karun. Nah, harta karunnya itu termasuk murah, tapi ternyata setelah aku besoknya beberapa hari kemudian setelah aku pengen membeli, kemudian harta karun itu hilang dan terjual, sold out ya. Dan akhirnya terpaksa aku membeli yang agak mahal sedikit. Mungkin itulah aku membelinya agak mahal, dan ini mungkin untuk beberapa orang ini adalah treasure alias harta karun. Karena ini bisa membuat kalian balik lagi menjadi anak kecil, dan ini nostalgia banget buat kalian. Ya, seperti judul ya, padahal kalian udah tahu. Bang, cepetan review, Bang. Itu judulnya gue udah tahu, Bang. Gue ngeklik video ini karena judul, Bang. Gitu ya. Jadi buat kalian yang udah tahu, udah lihat dari judul, yes, benar. Gue mendapatkan DX Bima Satria Garuda. Bang, bedanya apa, Bang? Kemarin kan udah review. Nah, yang Bima Satria Garuda ini adalah DX dari season pertamanya Bima ya. Jadi Bima Satria Garuda ini memiliki kalau nggak salah 24 episode ya, apa 20 episode, gue nggak tahu. Itu pokoknya legend dah. Udah nggak tahu di online mana-mana pun udah nggak ketemu kalian nontonnya ya. Mungkin kalau kalian masih tahu link nontonnya, komen di bawah. Jadi ntar gue bisa nonton. Oke teman-teman, langsung kita ambil. Ini dia, boom. Cukup besar ya DX-nya ya. Dia seukuran sama kayak DX Ultraman Z mungkin ya. Enggak sama kayak DX Ultraman Z. Dia lebih ke kayak DX Ultraman ya kayaknya. Gedenya segini kayak DX Ultraman. Terus langsung aja teman-teman kita buka. Karena ini cukup mahal ya. Nah, berapa Bang harganya Bang? Seperti thumbnail ya, gue beli ini harga 1,2 belum termasuk ongkir ya teman-teman ya. Jadi ya padahal gue kemarin nemu tuh harga 800 tapi sudah sold out. Mungkin subscriber saya yang membeli ya, kita tidak tahu ya. Komen ya kalau kamu yang beli ya. Saya mau ngajakin kamu COD. Waduh, COD. Oke, langsung aja kita buka. Siapa yang lebih suka Bima X daripada Bima Satria Garuda? Komen di bawah ya teman-teman ya. Daripada kelamaan, kita ini aja deh. Bam! Masih belum kebuka ya teman-teman ya, tapi sudah bisa dilihat nih. DX Legend ya. Ini seperti yang aku bilang, dulu aku nggak kepikiran beli DX Legend ya. Maksudnya DX Bima X ini tuh aku nggak kepikiran zaman dulu ya. Dah, ini dia DX Legendnya Bima X. Ah, ini baru lagunya. Dulu nih harganya cuma 400-an. Gue beli 1,2 juta. Dah, langsung aja kita buka. Seperti yang kalian lihat, ini boxnya seperti ini. Ini kita puter tuh. Ada bocil ya. Ini gue ingat banget nih bocil ini nih. Sekarang pasti sudah besar. Hai, kamu kemana nak? Kamu pasti sudah besar. Ntar kalau di infotainment masih ingat anak ini 10 tahun yang lalu. Sekarang sudah begini kabarnya ya. Nah, ini belakangnya. Dah, teman-teman, the moment of truth. Let's unbox this ya. Kita buka ya teman-teman. 3, 2, 1. Ding ding tenenet, ding ding tenenet. Wow. Ding ding wow. Wih, masih mulus nih guys. Berarti biasanya kalau masih mulus kayak gini yang punya orang dewasa ya. Kalau misalkan bocil yang punya pasti sudah hancur. Nih. Nih, lihat kamera 1. Ini yang punya pasti orang dewasa nih. Kenapa gue bilang orang dewasa? Karena kalau bocil sudah pasti hancur. Ih, keren banget guys. Wow. Wih, ini bisa diputar ya. Ada mode-modenya. Tuh, keren teman-teman. Bang, lu emang beli DX tahun berapa Bang? Gua zaman gue beli DX itu sekitar tahun 2016. 2016 gue baru keracunan DX. Di situ posisinya Bima X udah nggak ini ya, udah nggak tayang. Nah, ini dia lebih kompleks ya, ada dapat giniannya juga nih, kameramen 2. Nah, kalau yang di Bima X kita nggak dapat ininya juga, atau mungkin ini tuh membatasi banget buat orang dewasa memakainya gitu ya, makanya ini nggak dipakai. Nah, ini kita coba pakai aja. Set, ya kan? Dia kan kanan kan kalau nggak salah. Asik. Asik, oh my god, I say the way you cry.
Gue kangen banget tuh. Gue sempat ngevlog loh 2016 apa 2017 ya. Itu jadi gue ngevlog ada acara event di di Ion Mall. Nih cuplikannya. Nah, itu tuh gue inget banget, gue nonton Bima di situ, foto sama Bima, wah itu keren banget sih, the best moment of my life ya. Nah ini kita langsung aja kita cekrek, boom. Ini, nah kita the moment of truth, ketutup apa enggak? 3, 2, 1. Nah kan, mungkin ini kali yang menyebabkan si DX Bima Exchanger itu memutuskan untuk nggak pakai ini, karena tiap tangan orang tuh beda-beda bros. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Kalau anak kecil memang masuk. Oh, terus ini bisa dipencet juga teman-teman. Tuh. Ini ternyata ada pencetan, atau mungkin yang pencetannya di sini. Makanya dibikin. Ini pencetan bukan. Untuk ini cukup oke. Oke teman-teman, nih kayaknya baterainya nggak ada. Kita ini apa ada? Oh nggak ada, benar. Aduh pakai skrup lagi. Kalau misalkan Kamen Rider tinggal colok aja ya. Kalau ini sekarang, kalau ini masih pakai obeng. Berarti dia konsepnya mirip-mirip kayak DX-nya Super Sentai, teman-teman. Boom, astagfirullah. Ternyata baterainya begini, Bang. Kita ambil dulu apa di rumah sana. Oke guys, ternyata gue nggak nyangka baterainya LL4R. Jadi ini baterainya baterai DX Gasyat, baterainya baterai Lockseed gitu-gitu ya. Jadi kita ambil dulu, Bang. Nanti kita cut dulu nanti ya. Nanti kita akan menuju ke sana. Oke? 3, 2, 1. Oke, jadi ini kita udah dapat baterainya dari Rider Watch. Nah, nanti kalau kalian mau tahu nih, ini Rider Watch Kamen Rider tuh begini bentuknya. Nah, dia dipencet gini. Nah, ini kita masukin aja. Udah masuk. Terus kita tutup. Kita mur lagi gitu, teman-teman. Nah, udah, pokoknya nanti ini selesai, kita lanjut syuting lagi. Kita ke kiri aja, kiri ya. Oke, jadi kita sudah menempatkan baterai di dalamnya. Terus sebelum itu kita baca manual dulu, teman-teman. Kenapa kita bilang baca manual? Karena ini pasti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena ini kan buatan Indonesia. Kan cara masangnya udah. Oh ini nih, cara berubahnya kalau kalian mau lihat. Jadi kita membongkar semuanya ya. Udah kelihatan? On off tombol hidup, function switch, tombol fungsi. Oke, terus juga kita bisa muter, ada transformation soundnya ke A, Helios up, muncul Helios B, Bima Blue C, Bima Red Fire D. Oke, simple. Berubahnya, tekan fungsi switchnya tuh di ini, di chest armor. Start position di kiri. Oke, jadi katanya start positionnya di sini nih teman-teman. Ini 1, ini 2. Nah, kalau mau berubah di atas ini ya. Kalau mau berubah di atas. Oke, kita paham. Ini juga kita dikasih chest plate. Nah, ini kalau lihat. Jadi nanti kita nekan switch-nya tuh di chest plate. Nah, nekan switch ini nih. Nekan switch ini di chest plate-nya di sini. Jadi nanti ketek gitu. Tek gitu. Entah kenapa diberiin chest plate, cuman mungkin karena biar anak-anak merasa berubah kenceng ya gitu ya. Wih, cukup gede juga nih. Orang dewasa juga bisa makan nih kayaknya nih. Oh, dia pakai velcro, teman-teman. Dia pakai velcro. Terus dia cuman 2 gini doang. Ininya nggak ada. Jadi berarti kita pasang aja nih. Ini muat nih orang dewasa nih biasanya. Harusnya. Ini logonya. Pak Alpin boleh dibantuin tolong, Pak Alpin. Muat buat orang dewasa juga bisa. Widih. Oke, teman-teman. Nih kita udah pakai. Oke, kita udah ada chest plate-nya udah pakai. Sekarang kita nyalain dulu. Nyalain, siap? 3, 2, 1. Halo? Rusak? Really? Berarti antara kita kena tipu apa gimana nih guys? Oke. Udah. Oke. Kita nggak kena rip off. Maaf seller, gue udah mencurigai kamu aja. Oke, let's go. Kita ensin, kita berubah. Oke teman-teman, ini kalau mau berubah gini ya. Kita gaya dulu. Apa pakai sinematik nggak? Nggak usah lah ya. Siap teman-teman? 3, 2, 1 kita putar. Oh, dia cuma bisa muter 1 putaran dong. Oke. Siap teman-teman ya. Kita berubah nih. Kita berubah. Dia tuh berubahnya gini.
Nih gue diri deh. Nih gue contohin. Dia berubahnya gini. Tangan ke sini dulu. Gini. Terus gini. Berubah! Wih, Satria berkuda. Ya, ininya nih, bener sih. Ini keputusan yang benar untuk meremove ini. Kecuali ini ada strapnya lagi nih ya. Toy apa? Reno Barak ya. Copot lagi. Udah lah, gak usah. Sebenarnya ini tuh cuman buat main doang. Ini gua tunjukin ya, ini juga bisa loh. Kalau tanpa chest plate juga bisa. Wow. Kan pertama gini. Berubah. Wih, wing. Nah, terus dia bisa jadi Bima Red juga. Nah, dia bisa jadi Bima Red juga. Ini kalau nggak salah yang ini, mode yang ini, yang di kanan itu Helios. Kita panggil Helios dulu, teman-teman. 3, 2, 1. Helios! Wih, Helios. Terus selanjutnya yang C, kita dapat Bima Blue Storm yang pakai cakar berarti. 3, 2, 1, Bima Blue Storm. Kalau kalian dengar, ini sound desainnya tuh suaranya mirip-mirip kayak suara Transformer. Dong, dong gitu. Agak berat. Tapi ya mirip Transformer gitu ya. Ini selanjutnya kita ke yang terakhir. Bima Red Fire ya. 3, 2, 1. Wih, cukup panjang. Terus juga dia nyala. Dan keren sih. Gue suka banget sama ini. Cuman keputusan yang tepat untuk meremove ini karena ini harusnya kalau mau dikasih strap lagi nih sini nih. Jadi biar orang bisa memainkannya dengan asik gitu ya teman-teman ya. So ya teman-teman, kita berubah sekali lagi sambil duduk ya. Nih gue tunjukin kalau tanpa chest plate bisa ya, cuman agak susah kayaknya. Berubah. Oh bisa. Nah, kenapa dia kasih chest plate? Karena lebih gampang berubah pakai chest plate. Karena kalau ke badan kan kita kan kayak ada lemak-lemaknya gitu kan, ada apa sih ibaratnya kayak lembut lah, lembek. Nah, kalau ini kan keras. Jadi kenapa dikasih ini? Jadi dia biar bisa langsung kayak tuh buat neken. Nah, tuh kalau kalian lihat nih ada bekas-bekas tekanan ya. Ini kayaknya dimainin sama bocil juga. So, menurut gue, karena gue baru megang mainan ini cukup worth it. Dan menurut gue, paint jobnya juga halus sih. Maksudnya kayak keren gitu. Nih, kalau kalian lihat. Paint jobnya bagus gitu. Dan ini bisa diri kayak gini. Paint jobnya bagus, warnanya menurut gue screen akurat. Dan juga, kalau DX kan biasanya kalau misalkan warnanya metalik, terus di mainannya cuman kayak warnanya nggak dimetalikin. Tapi ini metalik ya tuh. Ini tuh rasa CSM-nya tuh berasa gitu ya, kayak ori lah, kayak apa sih namanya, ya berasa kayak CSM gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan DX kan biasanya yang warna merah metalik kayak gini kan biasanya warnanya merah biasa gitu, kayak DX-nya Hazard ya. Boleh Alpin tolong diambilin, Alpin. Nih gue contohin dulu ya teman-teman ya. Maksud gue ya, jadi ini kan warnanya merah metalik nih. Hazard, DX Hazard juga harusnya merah metalik gitu teman-teman. Nah cuman ketika lu masukin ke DX ya, dia akan warnanya menjadi warna merah biasa gitu. Sip. Taruh dulu. Masukkan ini. Dah. Oke, kita masukin. Nah, ini teman-teman, perbandingan DX Hazard dan Bima Satria Garuda, sorry. Nah, kalau Hazard ini kan aslinya dia harusnya metalik seperti ini, teman-teman. Cuman si Bandai memutuskan untuk membuat warna merahnya seperti merah biasa. Nah, kalau kamu pengen kelihatan terkesan seperti asli dan bukan mainan,
harusnya warnanya seperti Bima Satria Garuda ini teman-teman. Kalau ini dia jadi terlihatan seperti mainan karena nggak dipoles lagi metalik teman-teman. Udah sih itu aja teman-teman, menurut gue worth it sih. Maksudnya kalau kalian sudah dewasa gitu, misalkan kalian Bima Satria Garuda tuh 2000 berapa sih? 12 apa 13 sih? Gua nggak tahu. Iya kan, ntar kita cek dulu teman-teman. Sebentar, kita googling dulu ya. Kita lupa ingat. Pokoknya Bima X itu kan 2014. Bima Satria Garuda tuh tahun berapa TV series, tahun berapa? 2013, bener, beda setahun. Bima Satria Garuda 2013, Bima X 2014. So, 13 ke 2021 ya, sekarang 2021 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tahun teman-teman. Ibarat kamu nonton Bima Satria Garuda umur 10 tahun. Nah terus sekarang umur kamu 18 tahun, kamu udah punya uang jajan, terus kamu kangen sama Bima Satria Garuda ini, terus kamu beli DX-nya teman-teman ya. Jadi worth it menurut aku ya. Dari umur 10 tahun ke 18 tahun terus kamu pengen beli ini, menurut aku worth it karena ini mengobati masa kecil kita. Gua juga berharap kedepannya Om Reno Barak bisa comeback lagi, membuat cerita yang lebih bagus lagi. Berharap ya, udah 2 tahun juga. Nggak 2 tahun dong. Pertama kali umumin Satria Naga baru 2016. Mau rilis 2018. Episode pilot, kapan episode pilot? Ntar dulu ya guys, kita berbagi informasi nih. Episode pilot Kai, dia 1 tahun yang lalu. Berarti 4 tahun baru ada pilot, terus sekarang 2021, sudah 2 tahun kita di PHP-in. Tapi sih katanya di cancel karena Satria Naga Kai mau jadi animasi. Cuman ya udahlah. Kenapa gue membuat Captain Justice ini? Karena gue pengen membuat superhero lagi di Indonesia gitu ya. Walaupun budgetnya nggak terlalu besar seperti Bima X atau Bima Satria Garuda, cuman ya gue enjoy aja sih saat ini sih untuk membuatnya gitu teman-teman. So ya, terus dukung terus Captain Justice. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Komen di bawah kalian pengen Bang Ridwan review apa lagi selain DX ini. Mungkin kalian mau bilang, Bang, Captain Justice bikin challenge per minggu dong. Jadi nanti subscribers bilang apa, Captain Justice bikin gitu. Misalkan, Bang, bikin Captain Justice Rider Kick atau apa gitu. Komen aja di bawah ya. Nanti kita bikin mungkin untuk hari Jumat atau hari Sabtu, kita tiap minggu kita publish. So, ya mungkin itu aja sih teman-teman ya. Gue Ridwan Halid pamit undur diri, dan seperti biasa salam Justice. Dadah teman-teman. Berubah.